kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama. Akibat pemberian makanan yang kurang dan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak. Penyebab dari stunting yang ada di Kecamatan Bojong, di Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, untuk anak-anak balita itu kurang adanya perhatian makanan yang seimbang, gizi seimbang ke dalam asupan anak, khususnya balita dan balita, karena orang tua kebanyakan tidak mengerti apa yang dinamakan gizi seimbang dan kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut. Padahal perkembangan dan pertumbuhan anak-anak balita itu sangat penting, apalagi anak-anak yang usia 2-5 tahun itu adalah anak usia emas yang pertumbuhan dan perkembangannya harus diperhatikan oleh orang tua. Maka dari itu, orang tua yang mempunyai balita dan balita itu harus ngerti apa stunting yang terkena oleh anak-anak beliau. Maka dari itu, makanan yang bergizi dan seimbang itu harus dimengerti oleh orang-orang, khususnya di Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, supaya nilai stunting berkurang di Desa Bojong, Kecamatan Bojong. Sedangkan untuk ibu hamil itu harus memperhatikan makanan yang beliau konsumsi setiap hari. Beliau tidak hanya makan yang dibutuhkan oleh tubuhnya, namun juga dibutuhkan oleh anak yang ada di dalam kandungannya. Maka dari itu, untuk ibu hamil, perhatikanlah dari sejak usia 0 minggu sampai 2 minggu sampai seterusnya sampai 9 bulan itu harus memperhatikan makanannya dan apa yang dianjurkan oleh kesehatan. Harus memeriksakan minimal 4 kali dalam 1 tahun dan mengkonsumsi obat tambah darah 90 tablet sampai 9 bulan. Nah, pencegahan dalam stunting supaya anak kita itu tidak jadi status stunting, maka kita harus memberikan makanan yang bergizi seimbang dan mengandung 4 bintang seperti karbohidrat, protein, mineral, dan lemak. Ini penting sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Terus, kalau anak-anak kita itu masih dalam kandungan pun, ibu yang sedang hamil anak-anaknya harus memperhatikan 4 makanan yang 4 bintang itu. Nah, jadi itu bisa kita tanggulangi supaya kita juga tidak mempunyai anak yang berstatus stunting. Yang lebih lagi, anak-anak yang masih remaja kita juga harus memperhatikan untuk mempersiapkan reproduksi anak setelah mereka sudah mendekati jadi calon pengantin. Jadi stunting itu tidak hanya untuk ibu hamil dan anak yang sudah balita, untuk remaja dan calon pengantin pun kita harus bisa memberikan sosialisasi tentang apa itu stunting dan bagaimana penyebab dan pencegahannya. Nah, jadi remaja yang sekarang masih dalam usia produktif, anak yang baru menstruasi itu harus diberikan obat tambah darah supaya nantinya ke depan ibu dan anaknya juga akan sehat, dan ini salah satu yang harus diketahui oleh kita sebagai perempuan-perempuan hebat. Penanggulangan dalam stunting itu
bisa kita laksanakan. Bukan berarti anak yang sudah stunting itu tidak bisa diobati atau tidak bisa berubah, pasti masih bisa dirubah karena anak usia balita itu masih bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik. Tergantung kita sebagai orang tua, bisa enggak kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak yang punya status stunting, yang tadi sudah dijelaskan bahwa harus memberikan gizi seimbang. Itu tergantung ibu dari anak tersebut, ya. Jangan terus lemah, anak sudah stunting tidak bisa diobati, ini tidak. Karena kalau stunting dibiarkan, ini akan berakibat jelek dan fatal untuk negara kita. Karena negara kita itu butuh generasi penerus, generasi bangsa yang meneruskan cita-cita negara. Maka dari itu, ibu adalah sebagai tiang negara yang mana maju, berkembang dengan baik, dan tidaknya anak itu tergantung ibu. Untuk itu, jangan khawatir, jangan mempunyai rasa yang pesimis bahwa anak itu masih bisa diobati dan masih bisa ditangani dengan memberikan rangsangan makanan, pemberian makanan, rangsangan perkembangan, pertumbuhan, biar anak-anak kita itu bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Makanya untuk saat ini khususnya di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal itu lagi memberikan makanan tambahan untuk anak-anak balita, bayi, dan juga baduta, dan juga ibu hamil yang kek, supaya ada perubahan di dalam perubahan yang sangat signifikan di dalam memberikan PMT oleh pemerintah dari Dinkes. Nah, makanya langsung dari Kementerian Kesehatan. Makanya dalam jangka 63 hari kami laksanakan untuk mengolah makanan yang gizi seimbang dan juga mengandung 4 bintang itu supaya anak-anak bangsa Indonesia khususnya di Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal akan berkembang dengan baik dan bisa melewati status stunting. Dan hasil dari itu alhamdulillah kami selama 63 hari memberikan makanan tambahan, dana yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan disalurkan ke puskesmas dan langsung diberikan ke kader posyandu. Alhamdulillah kami laksanakan dengan baik. Terus ibu-ibu semangat untuk memberikan makanan tambahan yang dari pemerintah, dan hasilnya juga mereka punya perkembangan seperti tinggi badan, berat badan naik semua, dan ibu hamil yang kek juga sudah tidak kek lagi. Mungkin kalau jangka waktunya 3 bulan atau 90 hari yang sesuai dengan pemerintah programkan, mungkin akan lebih maksimal. Tapi ini juga sudah alhamdulillah. Terima kasih untuk pemberian makanan tambahan dari pemerintah. Semoga Indonesia semakin maju, semakin jaya, dan kami kader posyandu juga semakin sejahtera. Anak-anak bangsa sehat, ibunya juga sehat, dan negara Indonesia jadi sehat semua.